Pun dia mele berombok semama malik ke surga dengan ini, dia mele. Kenapa? Karena wanita itu sudah cukup dengan perhiasan surga. Dia lihat sana emas, dia lihat sana mutiara, permata, zamrud, udah senang hatinya. Leman dunia dong, leman serius dengan ini. Namun ada toko julun toko emas, lupa nih semama separuh. Ini lupa semama. Dengan ini lamut jauh belanja je ke mall, budi tengah di mobil, ngone. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina al-Mujtabah, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله صدق رسوله. أما بعد. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada pagi hari niki, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan akhina al-mukarram Bapak Tuan Guru Sofyan MH MH mungkin itu gelar baru beliau, itu banyak gelarnya. Beliau banyak gelar karena ilmunya juga luar biasa, lebih banyak dari gelarnya. Maka tiang mencoba ngiring beliau untuk dapat gelar kembali di UIN Mataram. Beliau MH, Master Hukum. Mudah-mudahan tiang MPDI lakukan macam-macam aran gelar. Aran MM endah. MM niki milih merarik malik kena. Ada gelar MM kan? Napa ada? MM. Lagu MM ni kerja milih merarik malik. Lagu Arab bapak-bapak niki milih merarik malik. Loe milih lagu Den Bani. Ne? Soal niki jamaah laki semua niki bapak-bapak adalah laki-laki istiqomah. Apa itu laki-laki istiqomah? Istiqomah adalah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Balik doa dan takut depan balik. Okay? Nasogol jangka. Tapi setia semua. Satu itu lebih baik daripada banyak tapi ribut setiap hari. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Satu lebih baik bagimu, sabda firman Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau tidak bisa berlaku adil. Okay? Karena makin tiang pelungguh niki bisa menempati tempat yang sangat mulia niki, bagus niki, bagus banding sebelum maksud tiang. Okay? Selalu duluan jangan tu bawa lain tiang, makin dia datang-datang lah, bagus niki, gantar ridam niki. Pembangunan niki tidak lepas dari peran perempuan, peran dengan Nina, itu bau lepasan niki. Ia pinat dulang, pinat kopi, pinat teh, ia pun ini jari niki. Tahu tiang pelungguh nuntut ilmu dengar pengajian, ngelek pahala tiang pelungguh.
leman tahun niki. Seri ramen tahun niki si majlis pengajian, majlis ilmu, seri berumbuk terus pahala tiang pelungguh. Ia beda amal sembayang, amal puasa bagi amal jariah. Lamun amal ibadah sembayang mau tu pahala, pelik pahala. Lagu lamun tu angkah sembayang, dia angkah tu mau pahala. Puasa telik bulan Ramadan makin balik pahala. Lagu lamun dah kah puasa je engkah no yang kah pahala darat malik. Anden tak sekit sembayang mau terpahala 1 juta misalnya. Satu solat zuhur misalnya 1 juta. Terbanding bekit pahala amal jariah marak niki mungkin tenyogulan arak 100.000. Anden 100.000 niki pahala 100.000. Banding sembayang sekit 1 juta masih jauh leman 100.000 juk 1 juta. Lagu 1 juta niki enggak lengkah. Lagu 100.000 niki berumbut terus berlipat ganda bisa lewat dari 1 juta. Apalagi madrasah ini, majelis ini berkembang terus, maka pahala-pahala itu akan mengalir ke dalam kubur yang pelungguh sami. Disitulah pelungguh akan menemukan dan bersyukur dulu pernah beramal di yayasan niki, di majelis pengajian niki. Nggih. Saaran majelis ilmu niki sangat penting gati. Soal isit selamat dunia, isit selamat akhirat adalah karena ilmu. Man arada dunia fa alaihi bil ilmi. Saya milih bahagia dunia harus berilmu. Man arada akhirah fa alaihi bil ilmi. Saya milih bahagia akhirat harus ilmu. Aman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Saya milih bahagia dunia, bahagia akhirat harus juga dengan ilmu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Saya girang hadir li majlis ilmu, majlis pengajian marak niki, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, dengan senuh gampang tanya tamu jog dalam surga. Kalau dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Manik Allah dalam Al-Qur'an, apakah kamu mengira engkau akan masuk surga begitu saja sebelum jelas siapa di antara kamu yang sabar dan berjuang untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat niki seolah-olah surga itu susah, sulit, tapi dibalas oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memilih murah nama surga malik Nabi. Girang-girang lalu nuntut ilmu, girang-girang lalu ngaji. Mud girang ngaji jelap di tamat surga malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih? Karena ini adalah cara kita untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laik tu Mekah, balik coba Nabi. Ibu sampai loko niki bermeh getadah laik kan? Sampailah Islam di loko niki disambung oleh Tuan Guru Sufyan makin perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantu beliau dengan dana, dengan dukungan, dengan tenaga, bantu beliau. Karena beliau dengan mendirikan majelis ini adalah beliau menyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyambung, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membantu beliau, membantu perjuangan beliau sama dengan membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kena bantu Nabi, begitu bantu Tuan Guru Sufyan, walaupun beliau bukan Nabi, tapi karena beliau melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan membantu beliau sama dengan kita membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan ini butuh modal. Okay? Nabi Muhammad banyak beliau keluarkan dana untuk memperjuangkan Islam. Siapa donaturnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Istri beliau Siti Khadijah. Siti Khadijah itu wanita kaya, pengusaha kelas internasional, namun bahasa makin niki. Namun pelungguh niki kan pengusaha, ibu-ibu lek pengusaha niki.
Lagu masih engkah keruak. Pelonggo kan? Masih begondang engkah dia. Masih lain makan. Pelonggo. Keruak. Rensing. Ia engkah de pelonggo berusaha. Lagu Siti Hadijah niki nina lagu cok luar negeri lain berusaha ni. Mudah-mudahan sepelungguh mak meno kan? Karena beliau adalah seorang pengusaha wanita yang luar biasa, maka sepertiga kekayaan Mekah itu milik Siti Hadijah. Ia doang bantu perjuangan Nabi Muhammad SAW sampai habis harta Siti Hadijah. Maka Siti Hadijah itu menurut sejarawan salah satu sebab meninggal Siti Hadijah niki adalah karena kelaparan. Nah, sempat diembargo di Mekah, hartanya Siti Hadijah habis, lalu beliau kelaparan. Sehingga beliau orang kaya Mekah, tapi mirisnya beliau meninggal dunia karena kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena hartanya sudah habis untuk memperjuangkan agama Islam. Ibu meninggal Siti Hadijah sedih, Nabi Muhammad SAW. Maka itu salah satu alasan beliau di Isra Mi'rajkan, karena sedang sedih ditinggal oleh istri beliau tercinta Siti Hadijah Al-Kubra. Bu saya ndek sedih tebelen ninggal isi senina cik sebinia. Okey. Pelungguh kira-kira ande nak kira-kira contoh. Ande nak berjulu pen balik sebini sedih kira-kira. Sedih dia. Seduh sama mana senina tu ana. Ndak cemoh mare cemoh. Mau tak merarik malik ni nak. Oh. Dengan ni boleh lalu jasa saran dengan ni. Nggih? Boleh lalu jasa. Coba malah. Lamun pelunggah merah di masjid, maulid di masjid. Lamun dengan ni dia mele pindah dulang dia gemas payu merah. Borong ke maulid. Undang-undang tuan guru mengkuru nojak dia pindah dulang undang ni tu. Ndak namun ni dia pilih-pilih dulang je borong tengah haji bulan Mi'raj niki. Lalu gara-gara dengan Nina semangat pindah dulang, pindah jaja. Kari-kari seminggu, 2 minggu tak Mi'raj. Wan sepalek manok ko. Ngonek. Manok lelah dekorong masih ngonek ne merah. Ne? Boleh jasa dengan Nina. Iya bun Sayyidina Umar. Lagu saran dengan Nina biasa sangomeh sekali 2 je. Nggih? Saran dengan Nina ngomeh sekali 2 biasa. Lagu jasa balik. Coba dengan Nina deh lebale. Ben popoan. Ben priapan. Ben ngana. Ben apel balik. Ben penyusu anak. Ben penyusu amak lain. Ya, betul ni. Oh, maaf niki. Betul. Namun dengan Nina 2 tahun yang kah nyusu. Namun dengan Mamun dia tahu balak nyusu sampai tahu. Ini gini. Ya, Abang Sayyidina Umar sabar menghadapi perempuan, menghadapi istrinya. Arak sahabat aran Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari niki panglima perang. Kolomrat, orang kaya raya. Aku bilang nolek jak balik. Adik ni tahu mah baik. Pen balik sini na. Usuk po jelo bolehlah lalu antom. Bilang jelo karan tom si sini na. Lalu jak Sayyidina Umar meh lalu curhat. Lalu ending solusi jalan keluar. Lalu untuk Sayyidina Umar rontok lawang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi. Nedok Abu Zar Al-Ghifari langan selap jendela. Tedok Sayyidina Umar selong-selong Sayyidina Umar endah yang kentomeh sesnina dulu. Anak pada doang arane ini. Borong kemono elete curhat dete pete jalan keluar pada no saja abon oleh Abu Zar sogol Sayyidina Umar Abu Zar delai harapan ni. Kita curhat mula. Eklete ending solusi berbicara dari kahtomeh sesnina bilang gelo. Ni dok kan pada dan itu ni. Jadi hendak lelah tu mesej pen balik. Omen ni buk sabar aku manek sina Umar. Andi ke etung jasa senina banding ruan sakomeh seni.
Jauh lebih beli jasa. Dia ngomeh ni 1%. Jasa je 90%. Maka oleh sebab itulah saya bersabar. Mana saya nak? Aku ndak ngurumon pelungguh makin. Kata ngomeh mana tu balik sere bareh. Ndak ngomeh lah. Mun semama marasina umat. Mun semama milih lempelek doang mau dekat susah. Ni? Ada cerita dengan Tomeh lalu seni dan bilang je lu. Mun teh nak seni lalu pegawai teh ni lalu pegawai je seni ni. Dengan lama ada sumur tua ratusan tahun sumur ni musuruh ni nak seni dan nedok adik apa di dalam. Mun demak ni seni mun pelewah masuk dalam. Tempuh nak sumur sana. Pengom hela lu seni ni kuning. Di mana ngone sugul jin lewat sumur sana. Sugul jin. Ya saya siden ni. Oh aku ni penunggu sumur ni. Wah ratusan tahun ke sumur sini. Isah kelai. Tumbeng kenan di isah tu dalam mun. Gara-gara dengan ini tu dalam baru tamu ni ngomeh dong gawe tu dalam. Ni jin doang ni isah dalam sumur. Le ngomeh doang tu dalam baru tamu ni sana. Ngomeh dong gawe di dalam. Isah pita tu lain. Jin doang ini di isah. Kalau semua diisah gara-gara ngomeh kan susah. Tapi yang laki juga harus sabar menghadapi perempuan, ya. Angka mana ulama amun demele bijajari soleh, solehah, sebinian terjaga. Ipin balik, istri kita harus dijaga, harus dibuat senyum terus. Karena kalau perempuan senyum hatinya bagus, hatinya cerah, selalu moodnya baik, sehingga dia mendidik anaknya bagus. Oh anak lalu sekolah tuh nih belanja. Anak sehingga anak ketika mendengar ibunya lembut terus, anak juga akan jadi orang lembut, orang bagus. Lagu lamun senina bilang julu bok lempar piring, lempar kemek rasentan, stres anak kita ikut stres anak kita jadinya. Sehingga istri kita harus kita perbaiki hatinya. Bagaimana caranya? Girang-girang beng belanja wah. Girang-girang beng kepek. Aneh kakak, saya kelompok kan ini habis kepek 1.000 datang solah hangat. Ngomeh sebulan dompet, kah ngomeh deh. Mendon ibu-ibu sebagian deh. Nah itu, mohon maaf nih kindik sendiri saya. Aku lagi ada sekederet doang. Sekedar ente. Nah itu manik ulama sehingga itu salah satu sebab kenapa surga itu coba sebut pelungguh dalam hadis dalam Al-Quran. Biasa yang disebut dalam Al-Quran hadis itu bidadari. Jarang itu disebut bidadara. Kenapa? Karena kalau laki-laki itu kalau disebutin bidadari dia lebih semangat. Dua donde bapak-bapak ge. Nah. Ini namun sini ada lampak doang ini serius dare deh. Itu datang guru. Mau tempelek lemah sempeng terus. Le mobil, lewat cewek le julu. Padahal yang ketengat spion, parah tengat cewek. Demak kendok lemang kiri. No. Spion. Nih. Karena ketertarikan laki-laki sama perempuan itu luar biasa, ya. Lebih senang dia, oh benda-benda dari segini. Tapi kalau perempuan jarang janjikan bidadara. Kenapa? Karena di surga itu nanti perempuan itu enggak disediakan bidadara, ya laki-lakinya itu adalah suaminya. Semamun wajari semamun di surga lemak. Bundet mele berombok semama malik ke surga dengan ini dan mele. Kenapa? Karena wanita itu sudah cukup dengan perhiasan surga. Dia lihat sana emas, dia lihat sana mutiara, permata, zamrud, udah senang hatinya. Leman dunia dan leman serius dengan ini. Namun ada toko julun toko emas, lupa nih semama separuh.
Ini lupa semamu. Dengan ini dalam jauh belanja je ke mall, budi tengah ada mobil, nek do mall belanja. Pakai dong lah tengah tu. Karena hobinya begitu. Oh ini lupa semamu. Telepon semamu. Halo. Hane lah ngatin. Oh, lupa kenam si dari dua ni. Salah cerita ni lah dengan mamu ini lupa Senin separuh yang dengan mamu. Lalu makan bagi Senin. Jok ni aja julu montor. Pisah tu dalam makan. Menolak nas mamun juluan. Belin nas Senin lo tu wale. Telepon Senin. Halo, kak beta mana? Ya baru boleh makan ni. Yo kan aku sim jawab ni. Lupa aku ni modal. Yo lalu tu Senin Malik. Para cerita ni dah dengan jauh Senin isi bensin tu Pertamina. Don jual adik isi bensin. Nasi bensin pun los oleh. Lupa lah Senin. Telepon Senin. Halo kakak angkam los ni. Beta dia. Ni Pertamina kan tahu. Kau ni beke. Astaga lupa kan. Ini lupa Senin lah dengan dia. Ini gede. Aduh. Nah itu kita kembali ke pembahasan bahwa perjuangan ini contohlah Siti Khadijah. Okay. Habis hartanya untuk perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Karena perjuangan Nabi itu luar biasa. Nggih. Amun pelungguh niki berjuang lek loko lek sepet niki belum seberapa dibanding pedihnya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Makin berjuang dengan ngecor, senang selalu ngupi, selalu dengar teh. Nggih? Lagu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangannya itu luar biasa. Maka itulah juga sebab beliau diisra mi'rajkan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala karena pedihnya perjuangan beliau sebelum terjadi Isra Mi'raj. Di antaranya adalah beliau pergi ke Taif, lalu lumbar jok Taif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan apa? Dengan harapan mau sambutan dengan penduduk Taif. Tapi apa yang terjadi? Sampai di Taif Nabi terpelewas dengan Taif. Anak-anak kocet kumpul pelewas Nabi, suruh nolek, merak dengan joga. Sambil berdarah mukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdarah-darah mukanya. Namun terpelewas dengan berdarah naik masih tini sabar, deh. Terpelewasi dengan membakar bungkak kendit saksi dilalu. Gula mumur bakar pelewas. Lah, tentu lebih marah lagi. Mutiju si dengan lempeng ditiju peu ni do julut ni ju. Dek saksi dilalu. Mendiju naik dek si dilalu. Gula mendiju muat. Luar biasa itu sabarannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempar sampai mukanya kena. Sampai berdarah-darah muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi bersedih waktu itu? Qad sami'a qaula ummatika ilaika. Ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sudah mendengar omongan umatmu terhadapmu. Kasarnya umatmu terhadapmu sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaradu ilaika, dan perlakuan mereka yang buruk ini sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ba'atsa ilaika malakul jibal. Ya anta murahu bima syi'ta. Nah, ini jauh ke malaikat menjaga gunung untuk engkau perintah sesuai dengan yang engkau kehendaki, malaikat Jibril. Ibu maju malaikat penjaga gunung, ya Muhammad, lau arata an utabbikal ahsabain. Kalau engkau mau, saya bisa mengangkat dua gunung ini. Gunung-gunung di Mekah ini saya bisa angkat, lalu saya lempar penduduk Taif. Lalu saya habiskan penduduk Mekah ini. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an ukhruja min aslabihim ma ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan begitu wahai malaikat penjaga gunung. Kalau mereka penduduk Taif saat ini belum mau beriman, aku berharap nanti keluar dari air mani mereka orang-orang yang akan menyembah Allah, orang-orang yang akan beriman pada Allah dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Itulah kesabaran Nabi yang pelungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amun dek bandingan bikin nabi-nabi sebelum jauh, nabi itu lebih sabar dari nabi sebelumnya. Bagi contoh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam baru puluh tahun berdakwah, baru puluh murid. Nanti tuan guru masih baru berdakwah harap pira tahun. 2 tahun, 10 tahun. 4 tahun. Wah, hampir puluh murid kan? Nabi Nuh baru puluh tahun, mau puluh. Mau pelungguh niki, tuan guru niki wah, ini 4 tahun aneh kalau jamaah wah. Ndek lelah. Nabi Nuh baru puluh tahun berdakwah, puluh jamaah. Kira-kira ni dah sabar pelungguh tu. Undara gaji ni dah Nabi sama lain. Dengan zaman makin apa? Transfer marak guru sertifikasi. Bulan-bulan. Ia pun berdoa Nabi Nuh ngadu dia kepada Allah. Merasa capek dia berdakwah. Rabbi inni da'utu qami lailan wa nahara falam yazidhum du'ai ila firara. Ya Allah, sudah lama saya berdakwah tapi ini makin jauh mereka umatku, katanya. Ya. Ia memanik Nabi Nuh. Rabbi la tazar al-ardi minal kafirin dayyara. Nenek kaji, mun mane lalu ruan umat dia mele mati sembih, sembih dengan kafir di atas dunia seni manik Nabi Nuh. Gemas Nabi Nuh. Nabi Lut berbetan tersiksa umat. Malaikat datang. Izin untuk Nabi Lut. Tican si Nabi Lut. Nabi Lut sembih umat dan siksa. Okey, sembih baik betul mati dengan dia milih mati elok ni. Allah, wah, nak gaji ke apa ni? Sampai hebai malaikat manik Nabi Lut. Undik tejinan si Nabi dengan dia bani malaikat seno. Pelot-pelot ke betul ni. Malaikat tebung kaun tanah umat Nabi Lut dengan bawa segubuk-gubuk tangkat. Ande loko ne behwas malaikat. Ande ne loko. Keruk si malaikat anak kaum Nabi Lut segubuk-gubuk tangkat. Langit ni tangkat. Sampai si atas ni tangkat manik ulama sampai malaikat seara di langit dengar ni ongkah gongongan anjing di gubuknya Nabi Lut itu. Malaikat di atas langit itu sampai mendengar gonggongan anjing di kampungnya Nabi Lut itu. Saking atasnya dia diangkat oleh para malaikat. Di Minuah datang paling atas, ibu tertumpah kaum Nabi Lut. Dan disiksa. Tentu dengan izin nabinya. Gemas Nabi lain. Nabi Nuh baru sembih. Ya Allah. Dengan kafir dia. Lagu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menun dan disiksa. Menun dan dosir. Menun dan dihina si umat. Ditawarkan lagi azab oleh malaikat, tapi beliau menolaknya. Enggak mau saya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku karena mereka belum tahu. Belum mendapat petunjuk. Niki jadi pelajaran yuk tiang pelunggah yang berjuang untuk membangun madrasah, membangun yayasan, membangun majelis pengajian. Ambil pelajaran dari cara-cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Sekeras-keras ujian tiang pelungguh berdakwah di Lombok niki ndarak cerita tuang guru wah pelewas sitai sampi. Mara Nabi saat goloan tainon teh le bungkahkan. Sekeras-keras cara berdakwah di Lombok niki dia nuah ada cerita tuang guru tu berarah didengar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau seorang nabi pernah terusir dari kampungnya, dilempar dengan tai, berkali-kali ingin dibunuh. Malah di perang Uhud beliau sampai luka tubuhnya oleh senjata-senjata orang-orang kafir sampai berdarah-darah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mendoakan yang jelek kepada umatnya. Sehingga alhamdulillah tiang pelungguh makin bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Ibu tahu sembahyang, tahu puasa, tahu ngaji makin berkat jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Bukaring ke lanjutannya doa. Tajah beja jari. Suruh elit ngaji jok niki. Suruh elit tahfiz jok niki. Hari nafal Quran. Ndak abeng tegal HP doang. Makin HP dong sit ketungkulan zaman niki termasuk tiang entah. HP leman yang paling kecil sampai yang tua makin ye doang sing ketungkulan. Ibu bercerita tuang guru baru, loik papu-papu WA tiang basen baru kan. Aneh, papu-papu wah WA makin. Nggih. Deh, makin
Alhamdulillah, pelingih mengerti tentang teknologi kan. Bija jari makin ceket doang tegal HP. Sampai makin dit kurang-kurang dit bani ketuan nek anak makin. Dimit berketuan kamu nanya nih kena. Kamu bertanya-tanya. Ibu kederet berarti tahu ini. Nggih? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Karena itu lagi ngetren sekarang kan. Nah itu boleh anak kita pegang HP, nggak apa-apa. Tapi asal di HP itu dia pegang dengar ceramah, pengajian, seperti kata beliau tadi. Boleh anak-anak kita pegang HP, tapi untuk mengerti dengan teknologi, mencari informasi, mencari ilmu, boleh itu ya. Tapi jangan sampai anak-anak kita pegang HP terus dia nggak sholat. Maka tanamkan dulu di hati anak-anak kita iman yang kuat. Marak Luqmanul Hakim, contoh niki. Luqmanul Hakim itu adalah seorang budak. Budak hamba sahaya, tapi disebut namanya dalam Al-Quran. Diabadikan namanya dalam Al-Quran. Seorang budak hamba sahaya, diangkat namanya dalam Al-Quran. Kenapa? Karena wasiat dan pengajarannya kepada anaknya bisa jadi contoh bagi kita. Kan sampun dia pelungguh dengar cerita tentang Luqmanul Hakim. Gajah bija jari bahwa selama terkena gawe ternyata dengdak dengah unin dengan isi kena bija jari soal larat doang dengan adik teman jo kita. Nah iya pun ini dik bija ni si Luqmanul Hakim taek apa namanya keledai niki adalah hewan yang mirip kuda tapi lebih kecil dari kuda. Taek suruh Nabi Jen pertama taek. Datang langan dia kena si dengar. Apa kena anak dia kurang ajar. Anak njak taek terus amak si suruh lampak. Mun berhenti, dengar mangkat dengan anak. Maya aku lima atas sekarang. Luqman mana atas sekarang. Datang tengah langan, dia beriakan anak si suruh. Dia membawa, ni molah tawa lima atas. Oh, dengar mangkat dengan anak. Ah, dengar sabar. Pun lalu lampak malik. Berdua antaekan. Berdua antaek hemar sana. Datang langan. Sebut langan. Tir malik si dengar. Doa kurang ajar toh bikin anak pada doa. Dia naran hemar kocet. Masih tunggang hancin dua. Ah, dengar menu anak marah doa makan dengar. Menuntat nani. Menintan. Yang dek taek nani dua tu lampak. Lampak hancin dua. Dia tunggang hemar. Datang langah. Dia kebongak toh bikin anak. Ulun hemar dia tunggang ke ni. Ah, dengar no. Jadi pelajaran no anak bahwa harap doang dengan eyur. Nggih? Lagu timak tiur sedengan. Tapi intinya kalau kita merasa benar, perjuangan kita benar, jalan terus untuk memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Sayyidina Luqman dalam wasiatnya kepada anaknya. Aqimis shalah. Ya anak, girang-girang sembahyang. Ndak sembahyang. Manik Sayyidina Luqmanul Hakim. Pelihara sembahyang 5 waktu. Nah niki. Iya wasiat Sayyidina Luqman jog bija. Mara Nabi Ayub alaihissalam, "Ma ta'buduna min ba'di?" Anak, masih sembah nenek di muka mati lemak atun dik. Masih sembahyang anak atun dik di muka belem lemak. Masih mau puasa atun dik. Nah niki kekhawatiran orang tua. Sehingga kalau orang tua khawatir anaknya mau sholat apa enggak nanti setelah dia meninggalkannya, maka dia rajin untuk mendidiknya, rajin menyerahkannya ke pondok pesantren supaya dia sholatnya rajin, puasanya lancar. Nggih, itu yang harus kita pikirkan sebagai orang tua. Masih nak sembahyang anak tondik, masih nak puasa tondik lemak, rajin ibadah tondik lemak. Nah, ia harus terpikiran hidup sejari dengan toa. Ya, separuh dengan apa? Ya, makakan anak lemak kah mati lemak. Bangkat kecil tu ni, semua tong keluar nanti. Nggih? Marah dengan wasiat duk anak. Ya anak lama kemati lemak, ndak baik jual bangkat deket santren dia. Ndak baik jual bangkat dia, julun balik dia.
Tak baik jual bangkat lemurin balik dia. Tembik nama dia bangkat dengan anunya. Contoh Luqmanul Hakim. Aqimis shalah, anak jaga sembahyang. Ingat ya. Salat niki ya, hubungannya dengan Isra Mi'raj. Saking mulianya itu yang dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai langit ketujuh. Tidak ada ibadah yang dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berhadapan dengan Allah selain salat 5 waktu. Sehingga manik Nabi, man hafaza 'alaiha falahu nurun wa burhanun wa najatun yaumil qiyamah. Sai pelihara sembahyang 5 waktu, falahu nurun. Maka nanti di akhirat dia akan bercahaya. Wa burhanun, nanti di akhirat dia akan punya pembela. Solat itu akan membela dia di hadapan Allah. Wa najatun, dan orang yang memelihara solat 5 waktu itu pasti akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Niki nurun ya temau lamun pelihara sembahyang 5 waktu. Nabi kena nurun, cahaya. Nabi bercahaya oleh majlis kiamat duduk dengan sembahyang. Bekas sujudnya, keningnya bercahaya, anggota wuduknya bercahaya bersinar. Li akhirat lemah li padang mahsyar. Ia membemanik Nabi, ma min ahadin min ummati illa ana arifu yaumil qiyamah. Lemah li padang mahsyar manik Nabi. Sekek-sekek umat ketahun ke sekek-sekek tanda ke manik Nabi. Sahabat sedengah pidato Nabi, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummataka fi kasratil khalaik? Ya Rasulullah, dari mana engkau akan tahu umatmu satu-satu di tengah jutaan, ribuan, miliaran manusia berkumpul di padang mahsyar dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman? Dari mana engkau akan bisa menanda umatmu satu-satu ya Rasulullah? Bunda jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghurran min asri sujud." Aku menandai umatku nanti di padang mahsyar dari keningnya yang bercahaya bekas sujudnya dulu di dunia. Muhajjalin min asril wudu, dan anggota wuduknya bercahaya, bersinar. Dari situlah aku mengenal umatku satu-satu. Manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar, hendaklah kita rajin-rajin salat, jaga sembahyang 5 waktu. Soal mur terkenal si Nabi di padang mahsyar lemak jelap tetenak dalam surga. Karena di antara yang membuat orang masuk ke surga itu, pertama, karena berkat rahmat Allah, dia bisa masuk surga. Kedua, orang masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadilah kan takuti setan daripada orang-orang yang rajin ibadah itu. Nggih? Satu orang alim asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Satu dengan berilmu lebih ditakuti setan daripada orang yang 1000 ahli ibadah. Nah itu. Nggih, syarat niki kan. Semakin sembahyang 1000 rakaat niki. Andien perunggu baru nih kesa berangkat memang gede. Cara jamaah milih sembahyang. Entah lo ngaji teh. Oh, ndek kalau ngaji ek sembahyang aku sembahyang duha nih. Sampai 1000. Mana aja itu lo ngaji. Pelungguh niki wah mau 1000 wah kan 1000 rakaat. Oleh-oleh pelungguh bareh. Nanti mau 10 nih. Nanti mau 20 rakaat. Jelap dah mau 1000 pelungguh niki. Maka orang yang hadir di majelis pengajian itu jauh lebih ditakuti setan daripada orang ahli ibadah. Kenapa? Di majelis ilmu lah kita bahas bagaimana cara kita melawan setan. Bagaimana cara kita menghadapi godaan setan. Sehingga setan itu sangat khawatir melihat orang yang hadir di majelis ilmu, karena orang yang suka hadir di majelis ilmu itu susah digoda oleh setan karena bermodal ilmu yang dia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.